Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan terus memelihara kita. Hari Minggu 21 Desember 2025. Saya percaya saudara semua sudah beribadah dan melayani Tuhan. Bahkan tentunya hampir semua gereja sudah merayakan Natal, biasanya dalam minggu pertama dan kedua. Dan gereja GB Immanuel juga sudah merayakan Natal tentunya pada minggu yang lalu. Kita masih terus melanjutkan renungan malam yang saya buat ini, yang belajar kita untuk mengerti bahwa Yesuslah alasan mengapa kita merayakan Natal. Jesus is the reason for the season, sehingga hidup kita makin diperbaharui dan makin mengerti mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia. Hari ini dalam renungan malam ini saya akan memberi judul Natal, lahirnya anak Allah. Natal, lahirnya anak Allah. Kita akan membaca dalam Lukas 1 ayat 32 yang menjadi ayat hafalan kita. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Sekali lagi saudara, istilah anak Daud, takhta Daud kembali muncul lagi. Karena ini adalah nubuatan yang sangat akrab yang sudah diberikan dalam banyak ayat-ayat di Perjanjian Lama dan sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa Inggrisnya di dalam New American Standard Bible, di sana dikatakan, He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. Inilah nubuatan dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan juga dalam ayat 35 nanti saudara bisa membaca dalam Lukas pasal 1 ini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekali lagi kita belajar bahwa Yesus itu lahir bukan hanya sebagai manusia belaka. Di dalam dirinya ada pribadi Allah, esensi atau hakikat Allah di dalam dirinya. Karena itu ia disebut sebagai anak Allah. Apa yang dimaksud dengan anak Allah ini, saudara? Di dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi itu sangat mengerti bahwa saat Yesus mengklaim dirinya, nanti kalau sudah membaca kitab Injil, Yesus juga beberapa kali mengklaim atau orang lain mengklaim bahwa dia adalah anak Allah. Dan istilah anak Allah itu berarti memiliki hakikat atau essence yang sama dengan Allah itu sendiri. Ya, makanya orang-orang Yahudi pada saat mereka mau menyalibkan Yesus, salah satu tuduhan atau accusation yang mereka berikan terhadap kesalahan Yesus adalah karena ia menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Karena itulah dia menurut orang Yahudi layak menerima hukuman mati, dalam hal ini disalib. Lalu dalam Matius 26 nanti juga kita membaca bahwa Pilatus pun bertanya, apakah benar bahwa engkau anak Allah? Dan Yesus menjawab, seperti apa yang engkau katakan. Jadi saudara, tidak bisa diragukan lagi istilah anak Allah itu maksudnya adalah memiliki essence, the same nature as God. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nanti kalau saudara membaca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes misalnya pasal 17 ayat 12, Yudas itu disebut the son of perdition, ya, anak dari penghukuman. Artinya Yudas dalam seluruh karakternya, kehidupannya menggambarkan orang yang layak dihukum. Karena perbuatannya itu jahat dan mendukakan Tuhan. Artinya itu menjadikan bagian dari karakter Yudas sebagai seseorang yang disebut anak kebinasaan, son of perdition. Nah, seperti itulah idiom yang digunakan di dalam Yesus sebagai anak Allah. Bukan berarti Allah itu menikah dengan seorang wanita lalu melahirkan Yesus. Bukan seperti itu. Tapi ini menggambarkan gaya bahasa idiom yang dipergunakan untuk Yesus pada masanya sebagai anak Allah.
Jadi pada saat kita merayakan Natal, kita sedang merayakan kelahiran anak Allah itu sendiri. Manusia yang dalam daging, namun secara bersamaan ia juga adalah Allah itu sendiri. Dan kita yang sudah percaya kepada Yesus itu juga disebut anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka kita harus juga memperhatikan hidup kita. Kita harus menggambarkan karakter kita sebagai anak-anak Allah yang merupakan anak-anak yang lahir karena korban Kristus di kayu salib. Dan karakter kita harus mengikuti karakter Kristus, Sang Juru Selamat, yaitu anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Ternyata makna Natal itu beyond dari apa yang hanya kita rayakan setiap tahun sebagai pesta pora bagi sebagian besar orang atau rutinitas belaka penuh dengan entertainment. Tapi banyak gereja yang lupa akan makna Natal yang sesungguhnya. Karena itulah saya terbeban untuk membagikan renungan ini sehingga kita semua semakin mengerti makna kelahiran Kristus. Bagikan kepada orang lain kalau sudah diberkati dengan renungan yang menjelaskan mengenai makna Natal ini. Haleluya. Dan biarlah renungan malam ini kembali mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan dengan memberikan Kristus sebagai bayi yang lahir, namun dia juga sebagai anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.